Oke, jadi kita ke oli yang kedua. Di oli yang kedua ini adalah ada Top One Action Matic. Kenapa saya pilih Top One? Karena saya dulu juga pernah pakai oli Top One. Sorry, ini bukan Top One Action Matic, tapi ini Top One Evolution Matic. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, ada harganya lagi. Jadi ketahuan harga olinya 80.000. Kenapa saya pakai Top One? Karena di Vario istri saya dulu pernah pakai Top One Action Matic. Dan sekarang saya pakai Top One Evolution Matic. Jadi ini kelasnya udah ada di atas Top One Action Matic, guys. Karena ini sudah 100% full sintetis. Ya, sama dengan HX7 Plus, sama dengan SPX milik Honda. Dan mungkin ini oli yang bagus juga. Jadi karena saya punya impresi yang bagus tentang Top One Action Matic dulu, saya pakai yang Evolution Matic sekarang, guys, untuk cari memang perbandingannya seperti apa. Nah, itulah alasannya kenapa saya pilih Advance ini. Advance ini buat saya coba di pertama karena base-nya sintetis campuran dengan mineral. Kemudian saya akan berpindah ke yang berbahan dasar full sintetis. Jadi akan ketahuan nanti performanya dan rasanya itu seperti apa. Karena kan SPX sintetis, semi sintetis, sintetis lagi, dan kita kembali ke ini. Dan kita akan bandingkan kira-kira dari dua merek ini mana yang recommended buat ADV 160, guys. Dan ini harganya 80.000. Dan kembali lagi harganya nggak masuk akal, guys. Di official online store-nya harganya itu sudah 108 kalau nggak salah, ya anggaplah 110.000. Tapi di bengkel itu harganya 80.000 loh. Artinya beda 30.000. Saya nggak tahu ini gimana ceritanya. Apa mungkin oli ini udah lama di toko dan nggak laku-laku, sehingga ketika ada pergantian harga, tokonya tetap membuat harganya standar seperti waktu dulu pengambilan. Saya juga nggak tahu. Tetap berpikir positif aja. Dan kalau oli Top One ini saya nggak tahu cara ngecek aslinya seperti apa. Apakah ada kadaluarsanya oli itu ya? Harusnya sih nggak ada masalah. Jadi saya sangat excited sekali mau nyobain oli ini. Seenak apa oli Top One Evolution Matic nih? Harusnya performanya akan sama seperti HX7 Plus milik Shell karena 100% sintetik. Semoga ini jadi oli yang menjadi oli penutup kesalahan dari Top One Action Matic, di mana vibrasi mesinnya kasar, tarikan mesinnya kasar, kemudian ya pokoknya sembarangnya kasar. Tapi kalau masalah akselerasi, Top One Action Matic itu juara, mantap daripada Shell Helix HX7 Plus. Dan kita nanti akan coba kira-kira akselerasinya sama nggak seperti Top One Action Matic, atau mungkin nanti akan seperti HX7 Plus, tarikan mesin halus, kemudian di akselerasinya nggak terlalu gigit. Dan ini dia dua oli yang saya rekomendasikan yang akan saya coba. Tunggu aja videonya, jangan ganti oli ini dulu. Tunggu video reviewnya saya dulu. Kalau memang bagus, cocok, beli. Kalau memang nggak bagus, nggak cocok, jangan beli gitu. Jadi saya akan coba. Ini nanti saya akan pasang Shell headphones dulu selama kurang lebih 1000 sampai 1500 km, kemudian saya akan lanjutkan ke Top One Action Matic. Oli yang mahal itu penting gak sih? Jadi oli yang mahal itu sebenarnya nggak penting ya. Penting nggak penting sih, tergantung dari seberapa perhatian kita kepada mesin, kepada oli mesin khususnya. Kalau kita pakai oli yang mahal sekelas Ipon Scott 4 itu harganya sudah 150 ribuan. Kalau di bengkel mungkin lebih. Percuma kalau kita sering terlambat ganti oli, guys. Misalkan kalau Scott 4 itu setiap 2000 km udah harus ganti. Contoh, kok getar. Contoh ya, kalau misalkan Scott 4 itu oli Ipon itu sekitar 2000 sekali ganti, tapi teman-teman gantinya setiap 4000 sekali ganti oli pun ya sama aja, meskipun semahal apapun olinya juga tergantung kita bagaimana cara memanage ganti oli yang tepat. Dan mungkin ini juga recommended karena murah, yang penting kita rutin gantinya dan nggak ditelat-telatin. Jangan sampai ketika kita awal bulan banyak uang kita pakai oli Ipon, kemudian kalau tanggal tua waktunya ganti kita pakai oli dari merek mana gitu yang murah, yang mungkin 25 ribuan satu botol, saya juga nggak tahu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Yang penting bagaimana cara kita merawat oli mesin yang bagus, bagaimana cara kita mengatur ritme ganti oli yang bagus tepat waktu. Yang penting merek dan harga itu nggak masalah. Mahal nggak selamanya bagus, murah nggak selamanya jelek. Kalau pengen tahu oli yang mana yang cocok, tunggu aja videonya dari kedua ini. Dan saya juga tidak akan menutup kemungkinan mau nyobain oli Ipon karena itu oli Sultan juga. Oli motor sih enggak sih. Kalau oli motor enggak, katanya sih oli motor itu khusus buat motor-motor touring atau motor-motor jarak jauh. Mungkin kerjanya ya sekitar 50 km lebih dari rumah. I don't know. Jadi akhirnya saya buat video ini karena saya mau pasang keduanya, salah satunya dulu. Nanti saya akan ke bengkel, saya akan pasang, kemudian saya akan review
Yang pertama saya akan review adalah dalam pemakaian 2 minggu, kemudian akselerasi, vibrasi mesin, suara mesin, tarikan bawah, tarikan atas akan saya ngeklaim. Nanti tunggu aja videonya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan di bike and dan di biasa aja, dan jangan lupa follow akun Instagram saya dan akun TikTok saya. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar tahu ketika saya review dan pakai oli ini itu seperti apa. Biar teman-teman juga punya pandangan. Karena banyak di grup forum discussion itu atau di grup komunitas itu banyak orang yang masih tanya, bang, oli apa yang cocok. Mungkin minyak Singer buat mesin jahit kayaknya cocok sih buat orang-orang yang seperti itu. Jadi ya, thank you for watching. Di sini dan di out. Thank you.